materi kita yang sebelumnya. Nah, di kali ini saya dibantu anak saya, ini namanya Aisyah. Nah, kemudian materi-materi yang kita sudah pelajari kemarin, mari kita praktekkan bersama. Paling tidak kalian punya gambaran mengenai materi-materi yang sudah lalu anak-anak. Nah, sekarang kita tinggal prakteknya. Baik anak-anak, mari kita lihat bersama tayangan yang saya tayangkan di layar. Itu adalah renang gaya bebas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita butuh teknik apa saja yang kita harus kuasai untuk belajar renang gaya bebas ini. Yang pertama, posisi tubuh berbaring, kemudian menghadap ke air dan tetap sejajar dengan permukaan air. Jadi tubuh kita berbaring, kemudian sejajar dengan air biar hambatan dari tubuh itu semakin kecil. Jadi kita bisa berenang lebih cepat. Untuk yang kedua, mari kita simak kembali yang ada pada layar yang saya tampilkan, yaitu posisi telapak tangan menghadap ke bawah, kemudian tarik agar sejajar dengan tubuh. Siku sedikit ditekuk sampai paha bagian atas. Jadi telapak tangan itu menghadap ke bawah atau ke lantai. Kemudian siku ditekuk, kemudian diluruskan sampai sejajar dengan tubuh. Anak-anak, jadi kita lihat gerakan telapak tangan. Jadi seperti itulah gerakan telapak tangan waktu kita melakukan gaya bebas. Yang ketiga, angkat salah satu tangan keluar dari air dengan posisi siku tetap ditekuk. Ini tetap pada gerakan tangan waktu ada di air anak-anak. Jadi kalian berupaya untuk mengayunkan lengan secara bergantian kanan dan kiri. Kemudian dengan posisi tangan keluar dengan di air, siku tetap ditekuk. Gitu anak. Untuk gerakan yang keempat, yaitu dorong tangan ke depan dengan posisi siku masih ditekuk, kemudian masukkan ujung jari ke dalam air. Gerakan ini harus dilakukan kedua tangan secara bergantian. Jadi kalian bisa melakukannya secara bergantian kanan dan kiri. Permukaan yang pertama kali masuk ke dalam air adalah jari-jari tangan kalian. Kemudian lakukan koordinasi seperti pada gambar yang bergerak yang terlihat di layar. Sedang gerakan yang kelima itu adalah merupakan gerakan pada kaki, yaitu kaki serta pergelangan kaki harus dalam posisi rileks dan lurus. Maksudnya itu tidak kaku, rileks. Dia harus bisa memindahkan air antara sela-sela kaki, kemudian diayunkan secara bergantian. Kemudian poin 6 atau yang terakhir, yaitu gerakan kaki dengan menendang ke atas dan ke bawah air. Meskipun kalian tidak bisa mengayun lengan kalian bisa berenang hanya dengan mengayunkan kaki kalian anak-anak. Caranya seperti pada poin 5 atau poin 6, yaitu kaki lurus, ayunan atas bawah dari kaki itu pada pangkal paha. Ayunannya dari pangkal paha, bukan dari lutut. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini memang sengaja saya menampilkan pembelajaran renang secara live. Jadi kemarin hari Sabtu saya ke kolam renang, kemudian saya mengajak anak saya sebagai perakannya. Kalian bisa melihat cara-cara apa saja yang bisa kita pelajari untuk berenang. Yang pertama, kalian harus memang bersahabat dengan air anak-anak. Kalian harus mampu mengatasi rasa takut kalian selama menahan nafas di air. Coba lihat anak yang sedang mempraktekkan menahan nafas di dalam air. Kalau bisa selama mungkin anak-anak, maksudnya itu kalian kalau bisa menahan nafas di dalam air, kalian lebih leluasa untuk bergerak di atasnya, begitu anak-anak.
Setelah kita belajar menahan nafas, kita lanjut ke ini anak-anak, mengayunkan kaki. Jadi meskipun kita berenang itu hanya menggunakan kaki, sebenarnya kita sudah bisa jalan, asal kita mampu mengontrol tubuh kita untuk selalu rata dengan air atau mendatar, tubuh kita lurus. Akhirnya hambatan yang ada pada tubuh kita itu kecil, jadi ayunan yang dari kaki itu akhirnya bisa berjalan. Nah baik, setelah kita mampu menahan nafas, itu kita bisa lanjutkan ke belajar ayunan kaki seperti yang saya sebutkan tadi. Namun sebelum itu, variasi-variasi belajar ayunan kaki ini bermacam-macam. Yang kalian bisa pelajari, bisa melihat di video, yaitu kalian bisa pegang pinggir kolam, kemudian luruskan badan kalian rata-rata dengan air, kemudian ayunkan kaki kalian. Nah, itu adalah termasuk variasi waktu kita belajar ayunan kaki saat kita berenang. Yang tidak kalah penting dari poin 1 dan poin 2, yaitu poin yang ini anak-anak, kalian harus mampu meratakan badan kalian dengan air. Jadi latihan yang kalian bisa lakukan yaitu kalian meluncur. Jadi meluncur itu bisa dengan bantuan pinggir kolam, kemudian kalian mengayunkan kaki kalian sehingga ada tolakan dengan pinggir kolam, akhirnya tubuh kalian bisa meluncur ke depan. Dan jangan lupa anak-anak, waktu kalian ini belajar berenang, tentunya kalian menggunakan alat-alat renang, terutama kacamata. Bagi kalian yang masih belum mampu untuk berenang, saya sangat menyarankan sekali kalian menggunakan kacamata renang, sebab anak yang punya kacamata kemungkinan bisa berenangnya lebih tinggi karena dia fokus dengan gerakan-gerakan tanpa fokus terhadap perlindungan matanya. Nah, jadi kacamata ini gunanya untuk melindungi mata kita agar tidak pedih dan kita bisa melihat bawah air. Setelah belajar mengenai 3 poin yang tadi, sekarang mari kita mengkoordinasikan gerakan yang pertama, yaitu mulai dari menahan nafas, kemudian ayunan kaki, kemudian meluncur anak-anak. Nah, di video yang saya tayangkan itu kita harus belajar mengkoordinasikan secara seksama sehingga badan kita bisa meluncur ke depan. Selain menggunakan kacamata, peralatan yang kalian bisa punyai atau kalian usahakan yaitu adalah papan renang anak-anak. Papan renang ini gunanya adalah untuk mengangkat tubuh kita supaya tidak tenggelam. Nah, kita bisa meluncur menggunakan papan. Papan renang ini juga berguna untuk waktu kita belajar berenang. Jadi kita bisa menggunakannya dengan santai, kita fokus pada gerakan tanpa takut tenggelam. Dengan variasi berbagai macam anak-anak, kita bisa menenggelamkan kepala kita atau kita bisa menggunakan papan ini sekedar meluruskan badan kita tanpa menenggelamkan kepala kita atau wajah kita, begitu. Nah, kalian diusahakan selama belajar berenang ini kalian selalu memperhatikan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kalian harus meluruskan badan kalian dengan air sehingga badan kalian bisa meluncur ke depan. Nah, sebelumnya kalian juga harus mampu menahan nafas yang agak lama biar kita lebih enak dalam belajar berenang. Baik, nah ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu belajar berenang di tempat yang dalam. Tidak saya sarankan kalian belajar berenang di tempat yang dalam ini sendirian. Tentunya kalian harus berdamping atau mendapat pendampingan dari orang yang dewasa, bisa orang tua, kakak, atau lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian,
Berenang di tempat dalam ini sebenarnya sama aja dengan waktu kita belajar di tempat yang dangkal. Bedanya kita lebih melatih keberanian kita sebab posisinya air lebih tinggi daripada tubuh kita. Namun dengan pendampingan orang yang dewasa, kita harus memberanikan diri, asal tidak kita ceroboh. Keselamatan kita juga sangat penting diperhatikan. Yang baru saja kalian lihat adalah gerakan menggunakan papan, sedangkan yang ini gerakan tanpa menggunakan papan. Meluncur secara mandiri, berusaha mengayunkan kaki dengan badan secara lurus. Jadi berenang ini termasuk olahraga yang menyenangkan anak-anak, kalian pasti setuju. Namun kalian juga harus berhati-hati. Keselamatan tentunya juga utama. Jadi kalau kalian ingin belajar berenang, yang pertama kalian harus belajar menahan nafas, kemudian belajar ayunan kaki. Ayunan kaki ini yang pertama kalian bisa pegang di kolam, kemudian mengayunkan kaki, badan lurus. Kemudian kita juga belajar meluncur. Sesudah meluncur kita belajar menggerakkan papan, bisa tidak juga menggunakan papan. Jadi papan ini sifatnya suka-suka, kalian bisa menggunakan atau tidak menggunakan. Nah begitu. Yang penting badan kalian luruskan, kalian berani, saya yakin kalian mudah untuk menguasai renang ini. Alhamdulillah kita di penghujung pembelajaran. Kalian mendapat tugas dari saya berupa merekam secara audio dan kirim ke grup PJOK kelas, yaitu menjelaskan cara-cara berenang, urutan cara-cara berenang yang sudah saya sebutkan di video yang kalian simak tadi. Jadi tolong di audio atau dengan suara kalian menjelaskan secara langsung dan kirim ke grup PJOK. Senang berjumpa dengan kalian anak-anak. Sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.